Haleluya, haleluya. Satu pujian kita naikkan buat Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya lagu ini memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bahwa di dalam Yesus ada kekuatan dan kemenangan yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada sukacita yang besar. Dan kita semua akan menikmati kemenangan di dalam Dia. Haleluya, Jesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita percaya akan janji Allah bagi kita, bahwa di dalam Tuhan segala perkara dapat kita tanggung karena Dia kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Bangunlah saudara dan dengarkan pujian ini bersama saya. Segala perkaraku, amin, ku serahkan padamu, Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara, Allah pemeliharaku, amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya, amin, amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Come on, speak bless. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada
bangun roh saudara dan mulai perkatakan di dalam nama Yesus, jika engkau mengangkat aku, tidak ada yang bisa menurunkan. Jika engkau membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya, karena kuasa Tuhan terlalu besar, dahsyat dan dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sampai hari ini tetap berlaku bagi iman kita di dalam roh kita. Haleluya, haleluya. Oh, bila kau yang membuka pintu, tak ada sah. Bangun roh saudara, katakan, yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat I speak in the name of Jesus. Come on, semua bangun roh saudara, katakan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, yes, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanmu. Di setiap jalanmu, di setiap panggilanmu, di setiap kehidupan rohmu, jika Tuhan sudah mengangkat saudara, engkau percaya engkau tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, engkau tetap ada di dalam kontrolnya. Terus buka hati, terus setia, terus mengasihi Tuhan, terus berjalan di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam damai sejahtera. Fokus di dalam rohnya dan mulai meminta Tuhan, urapanmu mengalir. Mulai meminta Tuhan, berikan aku mata roh yang tajam, telinga roh yang tajam, dan bawa aku ke dalam level-level iman yang lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Hamba berdoa firman Tuhan yang kami dengar akan membawa kami mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, sehingga hidup kami akan berbeda, hidup kami berbeda, hidup kami berbeda, karena kami melihat tangan kuat mengangkat kami dan memberkati kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Firman ini adalah kekuatan buat kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya tahu bahwa di dalam hidup kita, saudara, ada banyak masalah-masalah yang mungkin Tuhan izinkan kita hadapi. Tetapi kalau saudara punya komitmen, saudara punya hati yang fokus kepada Tuhan, saudara akan melihat bagaimana roh Allah membawa saudara naik level dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa tinggal di dalam panggilan Tuhan. Tetapi saya mau bilang saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara punya komitmen dengan Yesus, maka saya percaya saudara akan tetap berjalan maju dan maju dan maju, karena kekuatan roh Tuhan itu memampukan saudara. Ada firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Yesua pasal 24 ayat yang ke-15. Tuhan berkata, tetapi jika engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori dan negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Daud bisa menyatakan panggilan ini, saudara? Kenapa Daud bisa berbicara kepada umat Allah untuk satu komitmen? Karena Yesua ingin berkata gini, bahwa setiap perkataan-perkataan roh, kita mulai perjalanan hamba-hamba Allah di Alkitab, ada Daud, ada Salomo, ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hikmat luar biasa, dan Yesua dipakai Tuhan dengan hikmat untuk menyatakan isi hati Tuhan tentang komitmen, saudara. Komitmen.
Kalau saudara bisa melihat ada banyak perjalanan spiritual yang dari hari ke hari Tuhan tambahkan sesuatu. Ini bicara bahwa saudara harus mempertahankan yang namanya komitmen. Yosua bilang kepada bangsa Israel untuk mereka harus bersungguh-sungguh komitmen kepada Tuhan yang sudah menolong mereka dari hari ke hari. Sehingga bangsa Israel berkata kepada Yosua dalam ayat yang ke-16, Yosua 24, saudara. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah yang lain. 17, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Bangsa Israel kembali ingat tentang perjalanan spiritual mereka sehingga mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Saya ingin katakan komitmen akan membawa saudara untuk bisa berjalan dalam rencana Tuhan yang besar. Komitmen untuk apa? Melayani Tuhan. Komitmen untuk apa? Sungguh-sungguh lebih lagi menangkap visi roh dalam diri saudara. Saya mau bilang, ada banyak orang tidak mengerti kemana perjalanan hidup mereka karena mereka tidak menangkap visi Tuhan. Mengapa tidak menangkap visi Tuhan? Karena mereka dalam perjalanan spiritual mereka tidak membangun yang namanya komitmen. Orang yang tidak berjalan dalam komitmen tidak akan pernah tahu visi roh apa yang Tuhan taruh dalam dirinya. Sehingga dari contoh Yosua yang memperingati kepada bangsa Israel, pilih pada hari ini engkau akan beribadah kepada Tuhan yang sudah selamatkan engkau atau kepada ilah-ilah lain. Lalu bangsa Israel sadar bahwa mereka akan berkomitmen untuk hanya beribadah kepada Tuhan yang sudah pernah dan selalu menolong mereka sampai hari ini. Mereka tidak mau mendua hati. Kenapa? Karena mereka merasakan kasih Tuhan yang sempurna dan mereka tinggal di dalam panggilan Tuhan. Tinggal dalam panggilan Tuhan. Sehingga komitmennya dibaharui. Komitmennya terus dibaharui. Lalu Yosua mulai membimbing iman mereka untuk bertumbuh dalam Tuhan. Sekali lagi saya bilang saudara, kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam panggilan Tuhan dan masuk ke dalam visi Tuhan kalau saudara tidak memulai dengan sebuah komitmen. Karena komitmen itu mengikat kita untuk bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Komitmen saudara kepada Tuhan akan membuat saudara lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dalam Yosua pasal 1, ya, Tuhan katakan kepada Yosua waktu Tuhan mengutus dia, sama, kalau dia tidak punya komitmen di dalam Tuhan, dia tidak akan dipilih oleh Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam visi Tuhan yang besar. Tetapi kembali lagi Yosua menaruh percaya kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara bicara tentang hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, itu artinya apa? Kita harus berjalan lawan arus godaan-godaan, lawan arus bisik-bisik yang bisa mencelakai roh saudara. Karena ada banyak orang yang mungkin iri hati melihat pertumbuhan saudara dan mulai mereka membisik-bisik sesuatu yang tidak benar yang bisa menggelincirkan saudara jatuh. Yosua mengerti sekali, dia tidak sanggup untuk bisa berjalan di dalam satu panggilan Tuhan yang besar, tetapi dia membaharui hidupnya untuk berkomitmen. Lalu Tuhan nyatakan buat dia, ini yang kau harus lakukan, teguhkan dan kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Ikut Tuhan itu gak boleh main-main saudara. Ikut Tuhan gak boleh saudara asal-asalan. Ikut Tuhan harus ada komitmen.
Tidak bisa saudara hanya memakai saya Kristen, saya orang Kristen. Tidak saudara, tidak bisa. Saudara harus lebih sungguh-sungguh menangkap visi roh saudara. Saudara harus lebih sungguh-sungguh untuk menangkap isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat saudara. Makanya waktu Yosua merasa dia gak mampu mungkin masuk ke dalam panggilan Tuhan yang besar ini. Ingat, ada janji Allah yang Tuhan berikan kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu ini bicara apa? Berfokuslah kepada firman Allah supaya engkau tidak akan dicelakai dan jalan-jalanmu tidak akan tergelincir oleh karena banyak tantangan-tantangan yang bisa merusak spiritual hidup rohmu, saudara. So ini yang Tuhan mau. Kita semua harus berjalan di dalam janji Allah. Tuhan berkata kepada Yosua, engkau yang aku pilih untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan dan sampai kepada tanah perjanjian. Waktu Musa meninggal dan akhirnya Tuhan pilih Yosua. Tetapi Tuhan mau Yosua belajar untuk komitmen supaya dia bisa membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita sedang dibawa Tuhan dalam satu fase di mana kita harus membawa orang-orang untuk mengalami Tuhan sampai ke tanah perjanjian, sampai ke tanah di mana berlimpah segala berkat-berkat Tuhan, yaitu hidup spiritual mereka bebas, terlepas dari intimidasi, dari tekanan, dari sakit penyakit. Saudara yang Tuhan pakai, tapi kita harus bisa kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan kita. Waktu saudara percaya dan tahu bahwa Tuhan memilih saudara, maka saudara harus berhati-hati dalam setiap pergaulanmu, dalam setiap langkah hidupmu, dengan siapa engkau ada, dengan siapa engkau berjalan, karena itu mempengaruhi hidup rohani saudara. Orang-orang yang tidak berjalan dalam visi Tuhan, saya lihat mereka sangat-sangat kasihan saudara, karena hidup mereka nggak tahu arah tujuannya, nggak tahu arah tujuannya saudara. Dan mereka paling pintar untuk hanya apa? Menilai dan menjelekkan orang karena negatif hidup. Kenapa? Karena roh Tuhan tidak bergerak dalam roh mereka. Mengapa? Karena mereka tidak masuk ke dalam panggilan Tuhan dengan cara tidak menjaga komitmen. Mereka gampang tinggalkan Tuhan. Mereka gampang untuk lupa akan siapa diri mereka. Karena mereka membiarkan hidup dunia berkuasa dalam diri mereka. Saudara, Yosua ini dalam menjalankan tugas tanggung jawab rohnya, Alkitab berkata Tuhan minta sama dia untuk sungguh-sungguh kuatkan hati. Jangan sampai engkau tercemar. Tetap engkau mungkin dicela, tetap kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu dalam panggilan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita baca dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara. Silakan buka firman Tuhan ini, kita mau belajar tentang bagaimana tetap berjalan di dalam panggilan roh yang luar biasa. Dan saya yakin sampai hari ini Tuhan sedang mengerjakan bagian dalam saudara. Ya, Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ini tentang bagaimana perilaku orang-orang di akhir zaman, supaya kita bisa mawas diri, menjaga diri kita, dan tetap kudus karena Allah kita kudus. Kuduskan diri saudara dari segala pencemaran apapun. Alkitab berkata 2 Timotius 3 ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ada di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sangat sulit untuk bisa menentukan langkah-langkah kita. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan tergelincir, saudara. Ya, ayat yang kedua dikatakan, mengapa dikatakan masa yang sukar? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mereka tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Ini keadaan di akhir zaman, saudara. Kita sulit mendapatkan orang-orang yang baik, yang cinta Tuhan, ya, yang tidak punya motivasi macam-macam, hanya mencintai Tuhan. Kita sulit mendapatkan orang-orang itu. Dan orang-orang seperti ini, kalau kita mendapatkan mereka, kita berbahagia. Karena bergaul dengan mereka akan menjaga langkah kita dengan sangat tajam untuk hanya iring Tuhan. Kalau bergaul dengan orang-orang yang tepat, yang cinta Tuhan, hidup kita, hidup rohani kita pun akan terbangun. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, saudara akan mengalami kemunduran, bahkan stagnasi iman saudara. Makanya di akhir zaman ini, karena ini masa yang sukar, hal yang baik, hal yang mencintai Tuhan itu sulit didapatkan, saudara. Kalau orang berbuat jahat, orang berbuat sesuatu yang tidak berkenan, yang dosa, nggak perlu diajar, semua orang tahu. Makanya kenapa kita bilang masa yang sukar, karena untuk orang menentukan mana yang baik, mana yang tidak, itu sangat sulit. Kenapa? Kedagingan orang semakin kuat. Tetapi anak-anak Tuhan, puji syukur karena pagi hari ini kita diingatkan untuk teguhkan dan kuatkan hati kita, berkomitmen sungguh-sungguh, melayani Dia sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan Tuhan harus sungguh-sungguh. Apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Ini bukti tentang komitmen. Dan kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Mengapa Tuhan menyuruh kita harus kuat dan teguhkan hati kita dalam menghadapi semua situasi yang mungkin secara manusia kita nggak kuat, tapi kita harus pegang janji Allah, ya. Yang pertama, kita harus kuat, kita harus teguhkan hati kita dalam Tuhan. Karena yang pertama, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Kita pasti kalah, kita pasti kalah. Amsal 24, saudara, kita baca kitab Amsal 24 ayat yang ke-10, dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itulah makanya mengapa Tuhan bilang kepada Yosua, kamu harus kuat, kamu harus teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena jika engkau tawar hati di saat masa kesesakan, ada ujian-ujian, ya, kehidupan engkau tawar hati, maka engkau pasti kalah, karena kecil sekali kekuatan. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus kuat, engkau tidak boleh tawar hati. Dalam setiap proses kehidupan, jangan tawar hati, saudara. Jangan tawar hati, karena kalau engkau tawar hati, engkau akan ketinggalan. Mari kita bandingkan di dalam kitab 1 Korintus, saudara. Silakan dibuka Alkitab ini. 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Saya akan baca buat saudara, ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah setiap teladan. Kita bukan 2 Korintus, 2 Korintus, ya saudara, 2 Korintus 4. Kita akan baca ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Masa-masa ini kita harus teguhkan panggilan roh dalam diri kita, sehingga kita terus maju semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Jangan engkau merasa tawar hati, tapi engkau harus teguhkan imanmu. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari, hari-hari ini engkau sibukkan diri untuk apa? Melihat yang terlihatkah?
Saat engkau mendengar, engkau digosip, engkau kecewa, engkau marah. Saat engkau melihat ada hal yang tidak mengenakan, engkau justru marah. Engkau balas jahat dengan jahat. Kalau engkau masih melihat yang kelihatan soal-soal daging, maka engkau belum masuk ke dalam visi Tuhan. Tapi kalau engkau melihat kepada hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia, artinya engkau tidak peduli tentang apapun yang dunia nilai, yang dunia perhatikan, yang dunia mungkin sedang mengecewakan saudara. Engkau tidak melihat itu. Engkau hanya pandang kepada Tuhan. Maka engkau dan saya sudah masuk ke dalam visi Allah. Karena visi Allah punya tujuan yang jelas buat kita. Dan kita berjalan lurus dalam panggilan roh. Bersungguh-sungguh dalam melayani Dia, saudara. Ya, Paulus ingin bilang sama kita, sama seperti Yosua yang katakan, jangan sampai kita tawar hati, jangan sampai kita nggak meneguhkan diri kita dalam panggilan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak hal yang bisa buat Anda tawar hati, tetapi jangan tawar hati, saudara. Ya, karena memang walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot dengan banyak hal-hal yang kita lewati, tapi harus pastikan manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Kita menangkap, kita mengambil, dan kita mengalami janji-janji Allah yang adalah kekuatan dalam iman kita. Yang kedua, mengapa Tuhan menyuruh kita harus kuat dan teguhkan hati kita? Ya, di masa-masa yang sukar ini. Karena ada banyak tantangan di depan, ada persoalan-persoalan yang sangat besar. Dan kita nggak bisa menolak atau bisa memilih mana yang saya mau, mana saya nggak mau, tidak bisa. Kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Makanya itu kita tidak, karena kita nggak bisa memilih persoalan mana yang kita harus ambil. Apapun persoalan akan datang dan kita harus siap. Makanya Tuhan berkata, teguhkan hatimu dan jangan kecilkan hatimu. Kamu harus kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi sesuatu. Ya, yang ketiga, mengapa Tuhan suruh kita harus teguhkan hati kita dan kuat di dalam Dia? Karena Tuhan bilang begini, kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kita akan tinggal di dalam kemenangan Tuhan. Maka kita nggak usah melihat kepada hal-hal dunia yang bisa membuat Anda rusak dalam panggilan roh. Tapi karena engkau ada dalam rencana Allah, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Nah, lihat hasil dari orang yang kuat dan orang yang punya pendirian dalam teguh hati di dalam Tuhan. Ya, yang pertama adalah ia sanggup dan dapat menaklukkan tantangan-tantangan apapun dalam hidupnya. Yang kedua, hasil dari orang yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, ya, dia tidak akan goyah. Seberapa besar ujian hidupnya, rohnya tetap terfokus, mata rohnya tetap terfokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang kuat dan teguh hatinya dalam Tuhan akan masuk terus ke dalam rencana Tuhan yang besar. Mari teguhkan hati saudara, kuatkan hati saudara di dalam Tuhan. Komitmen lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Karena dengan Tuhan engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jika Ia membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Jika Ia mengangkat kita, maka tidak ada yang bisa menurunkan kita. Kita percaya karena banyak perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Allah. Haleluya. 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 Thank you Lord Jesus. Oh, thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Haleluya. Kerjakan pujian ini. Kita bersyukur karena Bapa begitu baik buat kita. Dan mari teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, dan hadapilah semua persoalan hidup. Dan tetap berkomitmen. Kalau engkau melayani Tuhan, melayanilah Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mau melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaannya itu engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang engkau lakukan buat Tuhan, mari lakukanlah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh Bapa, Engkau baik.
banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Yes Lord, semua katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, amin, amin, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin, thank you Lord Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, saya berdebat saudara, kalau mungkin hari-hari ini engkau sedang melewati masa-masa yang sukar dan engkau merasa bahwa engkau sedang berjuang dalam setiap persoalan hidupmu, saya mau bilang Tuhan selalu ada dengan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia berjalan dengan saudara. Hanya teguhkan dan kuatkan hatimu. Hanya berkomitmenlah lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, maka engkau akan berjalan semakin tajam dalam panggilannya, dalam visinya. Hamba berdoa Tuhan, teguhkan hati setiap umat Allah, teguhkan setiap hati kami di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, teguhkan hati kami dalam Engkau. Kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan menyerah dalam setiap persoalan hidup, tapi kami akan semakin maju dan masuk ke dalam visi-Mu yang besar. Kami akan tinggal di dalam panggilan-Mu yang luar biasa. Berkatilah kami, kuduskanlah kami, karena Engkau Allah yang kudus. Dan biarlah kekuatan dari Tuhan turun kepada umat Allah dalam menghadapi semua persoalan hidup. Mereka bahkan lebih dari orang-orang yang menang, karena Roh-Mu, kuasa-Mu di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Allah yang luar biasa bagi kami, karena kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all. Maju terus dalam Tuhan. Amin.